Dalam pembelajaran PJOK, guru ingin mengembangkan keterampilan gerak dasar siswa. Strategi manakah yang paling efektif untuk diterapkan? A. Melakukan demonstrasi gerakan di depan kelas dan meminta siswa menirukannya. B. Memberikan ceramah tentang teori dan sejarah perkembangan olahraga. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerakan. D. Meminta siswa menghafal nama-nama otot yang terlibat dalam gerakan. E. Memberikan tes tertulis tentang pengetahuan siswa tentang gerak dasar. Strategi yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar siswa dalam pembelajaran PJOK adalah C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerakan. Alasannya yaitu satu, pembelajaran melalui praktik. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerakan secara langsung merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar. Dua, pengembangan kemampuan motorik. Melalui praktek, siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Tiga, meningkatkan motivasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dengan gerakan dan menemukan cara mereka sendiri untuk melakukannya. Dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Jadi nomor satu jawabannya adalah C. Oke. Nomor 2. Di era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Manakah aktivitas berikut yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? A. Menjelaskan aturan permainan tradisional secara lisan. B. Meminta siswa melakukan latihan fisik di luar lapangan. C. Memanfaatkan aplikasi edukasi untuk mempelajari teknik-teknik olahraga. D. Memberikan tugas menghafal peraturan permainan olahraga. E. Menjelaskan sejarah perkembangan olahraga melalui video. Di era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK dari pilihan yang tersedia. Aktivitas yang paling sesuai untuk tujuan tersebut adalah C. Memanfaatkan aplikasi edukasi untuk mempelajari teknik-teknik olahraga. Alasannya yaitu satu, interaktif dan menarik. Aplikasi edukasi dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang interaktif dan menarik, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dua, visualisasi. Aplikasi edukasi dapat menggunakan video, animasi, dan gambar untuk membantu siswa memahami teknik-teknik olahraga dengan lebih mudah. Tiga, umpan balik. Beberapa aplikasi edukasi dapat memberikan umpan balik pada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Empat, akses mudah. Aplikasi edukasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. Nah, dengan ini jawaban nomor 2 adalah C. Memanfaatkan aplikasi edukasi untuk mempelajari teknik-teknik olahraga. Nomor 3. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar. Manakah langkah-langkah awal yang perlu dilakukan guru? A. Memberikan ceramah tentang pentingnya olahraga. B. Langsung memberikan instruksi dan aba-aba latihan kepada siswa. C. Menanyakan kepada siswa tentang minat dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran PJOK. D. Memberikan contoh dan teladan dalam melakukan gerakan. E. Memberikan penilaian individu atas kemampuan fisik siswa. Dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa, langkah awal yang perlu dilakukan guru adalah C. Menanyakan kepada siswa tentang minat dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran PJOK. Alasannya, satu, memahami siswa. Menanyakan minat dan kebutuhan siswa membantu guru memahami apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin belajar. Dua, meningkatkan motivasi. Ketika siswa berasa bahwa pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Tiga, membuat pembelajaran lebih relevan.
guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C. Menanyakan kepada siswa tentang minat dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran PJOK. Nomor 4, guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PJOK. Manakah pertanyaan berikut yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? A. Sebutkan 3 jenis olahraga yang menggunakan bola. B. Jelaskan langkah-langkah melakukan teknik dribbling dalam sepak bola. C. Menurutmu, manakah jenis olahraga yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan jantung dan jelaskan alasannya? D. Sebutkan 3 manfaat melakukan pemanasan sebelum berolahraga. E. Hitunglah kalori yang terbakar saat melakukan jogging selama 30 menit. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PJOK, pertanyaan yang paling sesuai adalah C. Menurutmu, manakah jenis olahraga yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan jantung dan jelaskan alasannya? Alasannya, pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini bersifat terbuka dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menjawabnya. 2. Analisis dan argumentasi. Siswa perlu menganalisis berbagai jenis olahraga dan argumen untuk menentukan jenis olahraga yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan jantung. 3. Pengetahuan dan penalaran. Siswa perlu menggunakan pengetahuan mereka tentang olahraga dan kesehatan untuk mendukung argumen mereka. Nah, dari sini jawaban nomor 4 adalah C. Yaitu pertanyaan, menurutmu, manakah jenis olahraga yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan jantung dan jelaskan alasannya? Nomor 5. Dalam proses penilaian pembelajaran PJOK, guru harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Manakah contoh instrumen penilaian yang dapat menilai ketiga aspek tersebut secara holistik? A. Tes tulis tentang pengetahuan siswa tentang olahraga. B. Penilaian observasi terhadap sikap dan perilaku siswa selama pembelajaran. C. Penugasan proyek kelompok untuk membuat video tutorial gerakan olahraga. D. Penilaian praktik tentang kemampuan siswa melakukan gerakan dengan benar. E. Penilaian tertulis uraian tentang manfaat berolahraga. Untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara holistik dalam pembelajaran PJOK, instrumen penilaian yang paling tepat adalah C. Penugasan proyek kelompok untuk membuat video tutorial gerakan olahraga. Alasannya, menilai semua aspek. Penugasan proyek ini dapat menilai aspek kognitif, pengetahuan tentang gerakan olahraga, afektif, sikap dan kerjasama dalam kelompok, dan psikomotorik, kemampuan melakukan gerakan. Pembelajaran aktif, penugasan proyek ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Keterampilan abad 21. Penugasan proyek ini membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kerjasama. Jadi jawaban nomor 5 adalah C. Penilaian praktik tentang kemampuan siswa melakukan gerakan dengan benar. Sampai di sini pembahasan prediksi soal kompetensi teknis PPPK untuk guru, khususnya guru PJOK di tahun 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.